Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan beri judul tausiah singkat kita dengan solusi kehidupan. Kita hidup ke atas dunia ini menghadapi berbagai macam masalah yang dinamakan cobaan dan ujian kehidupan. Cobaan dan ujian kehidupan itu adalah suatu kepastian yang tidak bisa dielakkan. Karena seiring terlahirnya manusia ke dunia ini, maka Allah berikan berbagai macam cobaan di dalam kehidupannya. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Setelah Allah ciptakan manusia ini, lalu Allah berikan berbagai macam ujian kepada manusia. Makanya dalam surah Al-Insan ayat kedua itu Allah mengatakan nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami uji dia, lalu kami berikan dia pendengaran dan penglihatan. Berarti ujian adalah suatu kepastian yang tidak pernah terelakkan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa lari dari ujian kehidupan ini. Apapun bentuknya, apakah kebaikan atau keburukan, semuanya adalah ujian. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Jadi apakah itu berbentuk kejelekan ataupun berbentuk kebaikan, semuanya adalah ujian. Bahkan apabila diuji manusia dengan berbagai macam kejelekan dan kekurangan, sering manusia ini menjadi sadar. Misalnya dia sakit, dia miskin, banyak persoalan yang dihadapi, dia sering ngadu sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, keluarkan kami dari persoalan ini. Tapi coba sebaliknya, uji dia dengan berbagai macam kelebihan. Karirnya naik terus, keuangannya meningkat, ketenarannya gampang dia dapat. Apa yang terjadi? Justru manusia di sini sering berubah menjadi tidak baik. Innal insana la yatgha aw istaghna. Sesungguhnya manusia itu cenderung berbuat melampaui batas, berbuat yang tidak benar, berbuat yang tidak baik setelah dia merasa dirinya punya kemampuan. Jadi justru manusia sering tidak lolos diuji dengan kebaikan. Artinya, baik berupa kejelekan maupun kebaikan, semuanya adalah ujian. Dan perlu kita ketahui, ujian ini sebenarnya adalah suatu kebaikan. Karena untuk mengukur kualitas iman seseorang. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Al-Ankabut ayat yang kedua. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman sementara mereka belum diuji? Artinya apa? Penentu antara orang beriman dan tidak beriman bagaimana reaksi dia di dalam berhadapan atau menanggapi ujian itu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamanallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh telah kami uji orang-orang sebelum mereka, bakal lebih berat dan lebih dahsyat. Untuk apa? Allah ingin tahu siapa imannya yang benar dan siapa imannya yang bohong. Artinya, dengan reaksi dia, sikap dia menghadapi cobaan hidup, itu akan menandakan kualitas iman seseorang itu. Dan ujian ini adalah suatu kepastian.
Sebagaimana dalam Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami uji kalian dengan sesuatu. Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda, dengan diri-diri, dengan buah-buahan dunia. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Artinya, ujian yang Allah berikan, apabila kita lewati dengan kesabaran, maka ada kenikmatan di balik cobaan. Makanya Allah katakan, beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Nah, berarti orang-orang beriman yang diuji atau dicoba, apabila dia mampu melewati dengan baik, dengan kesabaran, maka dia akan memperoleh nikmat yang luar biasa. Di antaranya apa? Orang sabar itu dosanya diampuni. Orang sabar itu pahala dia dapati. Orang sabar itu derajatnya meningkat. Orang sabar itu akan mengingatkan kesalahan dan dosa dia. Bahkan kalau dia meninggal sekalipun, Allah sediakan surga untuk dia. Wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Allah sediakan surga karena kesabarannya tadi. Nah, hadirin yang berbahagia, makanya hadapi cobaan itu dengan kesabaran. Nah, kita cari solusi-solusi dari cobaan yang kita hadapi. Yang pertama, selalu bersangka baik kepada Allah. Ana indozani abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Apabila hambaku persangka baik, kuberikan yang baik itu. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Jadi solusi pertama dalam menghadapi cobaan hidup adalah bersangka baik kepada Allah. Karena Allah tidak pernah menghasut hambanya, akan tetapi menguji hambanya apakah memang pantas diberikan nikmat yang terbaik. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Ud'uni wastajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan apa yang kamu minta. Berarti minta solusi kepada Allah, minta ringankan kepada Allah, minta kemudahan kepada Allah melalui doa. Karena Allah pasti akan menjawab doa kita. Lalu yang ketiga, dekatkan diri kita kepada Allah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Allah yang paling tahu dan Allah yang paling bisa menyelesaikan, gampang bagi Allah. Nah, bagaimana kalau kita jauh dari Allah? Tidak mungkin. Kalau kita ingin mendapat pertolongan dari Allah, maka dekati Allah dengan ibadah. Jadi sehingga kita semakin dekat, semakin disayang oleh Allah, dan semakin diterima pengaduan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita ikhtiar, berusaha keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tergantung persoalan apa yang kita hadapi. Apakah persoalan ekonomi, apakah persoalan keluarga, apakah persoalan kepemimpinan kita, persoalan kemasyarakatan kita. Kita tinggal bagaimana mencari cara bisa keluar atau mengatasi persoalan yang ada. Selebihnya kita ikhlas, selebihnya kita reda, lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faiza azamta fatawakkal Allah. Maksimalkan kemampuanmu, lalu sandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, jelas kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga persoalan, ujian, cobaan yang kita hadapi, maka kita terima dengan baik, kita analisa dengan baik, kita cari solusi dengan baik, dan kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah berikan kemudahan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.